Ya, alhamdulillah hari ini kita udah berkumpul, intercom semua sudah connect. Hari ini kita tujuannya ke pantai Gua Langir, iseng-iseng aja. Oh, kejar coy. Aduh. Dikejar. Wah. Kosong nggak? Infonya masih Jauhan, kejauhan. kagak, gue di belakang lu udah. Udah belakang lu. Oh. Awas lurus. Gelombang di ujung gelombang. Awas dia lurus. Baru gue ngomong, gue rame-rame. Halo semuanya, kembali lagi di Respective Rider, salam respect. Oke, pokoknya perjalanan kali ini gua sebenarnya udah nge-onin audionya, nge-onin kameranya. Cuma gua nggak onin si audio yang ada di dalam helmnya. Aduh, jadinya gua harus VO. Nggak apa-apa lah ya, sekalian dengerin omongan gua kayak gimana. Oh ya, teman-teman semua, ini gua kita mau jalan ke Pantai Gua Langir nih. Pantai Gua Langir ini yang adanya di satu garis sama Sawarna gitu. Ya, kalau di sepanjang perjalanan lah kita lewat Bogor, terus habis itu tembus Cibadak, lewatin Pelabuhan Ratu, terus Cisolok, terus bablas terus Sawarna, terus bablas terus tembusnya Pantai Gua Langir gitu. Nah, gue mau nge-review, sebenarnya nge-reviewnya tuh gue jalanan, device yang gue pakai sama kejadian-kejadian lucu sih yang ada di selama gue perjalanan ini. Jadi yang pertama perjalanannya gue kurang lebih jalan tuh jam 6 pagi lah gue dari Pondok Rajek, karena si Adi harus nganterin istrinya kerja dulu di Pasar Minggu. Jadi dia nyusul, nanti kita ketemuan di Jambu 2 Bogor semuanya. Terus si Jaka tuh abis pulang syuting malamnya, jadi dia harus istirahat dulu. Jadi biar nggak terlalu terburu-buru juga. Jadi ini perjalanan santai sebenarnya menuju Pantai Gua Langir. Ya, alhamdulillah hari ini kita udah berkumpul, intercom semua sudah connect. Hari ini kita tujuannya ke pantai Gua Langir, iseng-iseng aja. Nanti terus pulangnya kita lewat Rangkas, jadi muter, nggak bolak-balik jalur yang sama. Mudah-mudahan di perjalanan kita selalu diberi keselamatan sampai nanti pulang. Amin. Diberi kelancaran. Amin. Karena kita udah pakai intercom, jadi mungkin komunikasi jadi lebih enak. Tapi tolong tetap kita jaga hati-hati di jalan, jangan terlalu pede juga. Kemarin bertiga enak ya, nggak ada yang putus, masuk semua. Sekarang kalau berlima ya, orang keempat sama lima harus mengkondisikan gitu. Oke. Intinya komunikasi harus terus berjalan. Tetap lobang mak kaki yang turun enakan Bang Jack ya. Betul. Nggak ngaruh intercom sama lobang. Nggak ngaruh intercom sama lobang. Kirinya nggak tahu sebelah mana. Ngaruh. Jangan percaya kalau ada yang bilang lobang sebelah kiri, jangan percaya. Kirinya nggak tahu yang mana salah. Jadi tetap turun. Selanjutnya kita tetap sopan di jalan, nggak usah kebut-kebutan. Yang penting cepat sampai lokasi. Nah, itu dia. Oh, kan? Nggak ngebut. Nggak ngebut. Yang penting cepat sampai lokasi. Buat zigzag ya. Iya, zigzag aja. Biar kelihatan ke depan. Oh, kejar coy. Aduh. Dikejar. Wah. Gacor ya ini. Duh, kan main dia. Gile. Apa? Ada mobil motor. Pas. Wah. Iya, kanan aja, semua udah kanan. Ya, masuk. Masuk Dik. Terus Dik, terus badan lu jatuhin lagi.
Masuk. Iya. Gua. Awas mobil masuk. Razor. Kosong nggak? Kosong. Ada, izin. Pasir. Goyang gua. Apanya, Jen? Enggak, lanjut. Gua. Lanjut kena pasir tadi. Wah, kejauhan ya, sorry ya. Iya, gua ngikutin lagi. Iya, pinggir. Yan. Bapak, deketin garis kuning. Nah, terus deketin garis kuning terus. Nah, Bapaknya ketinggalan. garis kiri. Ya, Yuk, apa namanya? di kiri dik. Putus ya? Gua nggak konek ke siapa-siapa gua. Ya udah lanjut ayo. Ayo udah lanjut, mau kemana? Woi. Device yang gue pakai itu untuk kamera, gue tempel di helm. Itu gue pakai Xiaomi Lite, ya kan. Xiaomi Lite ini gue beli second, udah modifikasi mic, dapat 5 baterai, terus gue nambah lagi 1 baterai. Pokoknya total perjalanan kemarin gue make sekitar 4 baterai. Itu udah di pantainya sekalian, udah masuk gua Langirnya sekalian. Terus Xiaomi ini menurut gue better lah ya, karena di mode mic udah gue bisa ngobrol langsung di intercom, audionya masuk, sama teman-teman gue ngobrol di intercom tuh masuk juga audionya. Jadi adalah nanti gue bahas itu tersendiri kenapa bisa ngambil audionya gitu. Menurut gue nanti gue bahas sendiri lah itu. Sekalian gue nge-review Xiaomi Lite-nya gitu. Untuk motovlog enak gak sih? Bagus gak sih? Rekomen gak sih? Kayak gitu-gitu. Kalau gue pribadi mungkin karena gue dulu punya GoPro. Waktu itu gue beli GoPro Hero 8 itu buat syutingan sih. Itu waktu itu gue beli GoPro Hero 8 di tahun 2021 atau 2021 pas lagi COVID. Itu gue beli karena buat syutingan. Ya warnanya emang bagus GoPro, cuman Xiaomi juga dengan mungkin ya gini, dengan budget gua yang minim, akhirnya gue memutuskan untuk membeli Xiaomi Lite gitu. Nggak terburu-buru juga sih sebenarnya karena budgetnya minim aja. Toh nanti ya insya Allah kalau rezekinya ada lagi gue bakalan upgrade gitu. Cuman menurut gue Xiaomi Lite ini juga nggak terlalu gimana-gimana ya. Menurut gue ya, untuk gambar bagus, audionya juga better karena udah di mode mic gitu kan, modifikasi mic. Terus nanti colornya pun gue grading sedikit gitu, gue grading ya, gue tambahin di editing. Jadi nanti ada pembedanya antara yang tidak dicolorkan, yang tidak diwarnai, atau yang tidak yang normal dengan hasil rikotan, dan yang saya color gitu sedikit lah. Kemarin soalnya udah ada beberapa cuplikan tuh buat gue posting pribadi aja sih, itu udah gue color sedikit gambarnya, agak lebih ke bluish, tapi hijau-hijau daunnya tetap kelihatan gitu. Itu nanti bakalan gue bedah sendiri Xiaomi Lite ini ketika gue pakai untuk jalan motovlog gitu. Terus ini dengerin VO gue aja ya selama gue perjalanan. Nanti gambarnya juga gambar di jalanan aja gitu. Sama dengerin audio rekaman ininya aja. Ntar gue kasih bocoran audionya, jernihnya seperti apa gitu. Terus
intercom yang gue pakai Maxto M2. Nah, karena kita semuanya Maxto M2 nih, jadi gua, Dika, Jaka, Jenny dan Adi itu pakai Maxto. Cuman si Dika nih pakai Maxto MX1 yang pertama, yang seri pertama lah ya. Terus kita semua pakai Maxto M2. Bisa nggak sih berlima connect? Kalau Maxto tuh setahu gua dia menjanjikan 6 rider ya kan? Koreksi aja kalau gue salah, 6 rider dengan koneksi dengan yang sama semua gitu. Nah kemarin gue jajal berlima. Ada kendalanya gak sih bang? Ada. Kendalanya tentu ada. Kendalanya kemarin pas gue udah connect berlima semua. Ini posisi udah connect nih semua berlima nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Terus ketika kita di jalan, baru jalan sebentar udah itu dari interkomisi Adi tuh kayak masih nyari signal gitu. Terus ya nggak jauh sih, karena emang mungkin kita di Bogor di ring satunya di daerah kotanya ngelewatin ya mungkin ya itu ada wifi intervensi wifi rumahan, gedung-gedung, mungkin jadi signalnya rada terganggu. Cuma ketika kita memasuki hutan dan kita memasuki keramaian yang tidak terlalu padat penduduk, cuman jalanannya rame, itu nggak kenapa-napa gitu. Ya better lah menurut gua untuk koneksi kita berlima di jalan tuh dengan iring-iringan, ya better lah gitu. Cuman ya balik lagi, karena gua pakai Maxto, jadi ya suaranya padanya dan itu ngerekam ke Xiaomi gua. Jadi Xiaomi gua tuh speaker dari Modmic itu gue masukin ke audionya si Maxto itu gitu. Gue tempel bareng jadinya. Jadi ada dua audio di depan congor gua. Depan congor gua gitu. Ya kalau menurut gua perjalanannya menuju ke Pantai Golangir ada kejadian tidak mengenakan lah, hampir tidak mengenakan karena Dika lurus ketika di tikungan. Itu setelah kita melewati Pelabuhan Ratu, Cisolok, terus naik menuju ke arah Sawarnanya gitu. Gurih ya? Gurih banget. Turun terus ini panjang. Iya panjang ini. Awas panas. Kocok. Gelombang di ujung gelombang. Awas dia lurus. Baru gue ngomong. Gue lagi. Kenapa? Tahan. Tahan. Ngeblong. Enggak terus. Pelan bang. Lupa. Si Dika. Kenapa bang? Hah? Lanjut. Kalau kita seperti itu, kita bakalan gasrok gitu. Makanya gue kasih sedikit arahan dan kita tuh sama-sama belajar gitu. Teknik-teknik yang mana kita harus nikung, kita harus mepet kemana, line mana, garis mana gitu kan. Garis putih, garis kuning gitu. Ya ada sedikit-sedikit mungkin ya Dika 1 kali 2 kali jalan lagi sama gue juga udah lancar jaya nih. Ya udah mungkin sedikit ulasan nanti tentang perjalanan tadi tuh udah gue jelasin gue Golangir, terus sedikit nge-review Maxto M2 dan sedikit nge-review intercom Xiaomi Lite yang gue pasang di helm. Nah gitu kurang lebih gitu. Terus untuk next episode-nya gue bakalan bikin di Pantai Golangir, gue ngapain aja sih? Ya udahlah. Ini dia. Pokoknya terima kasih ya untuk Sobat Respect. Jangan lupa di-share, subscribe, like dan komen kalau kalian suka dengan perjalanan-perjalanan gue. Ya, komen-komen aja mau kemana lagi. Pokoknya salam respect untuk semuanya.